bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, saudara-saudara yang berkasih dalam Kristus, dalam tradisi perayaan Natal Gereja Katolik kuno, perayaan Natal itu merupakan sebuah rangkaian perayaan, dimulai dari perayaan malam Natal, perayaan misa pagi, dan misa siang. Karena tentu dari tiga perayaan ini ada hal yang ingin dirayakan secara berbeda. Yang pertama, pada misa perayaan malam Natal ini mendekati sebuah kenyataan bahwa Yesus sungguh-sungguh lahir di dunia. Kelahiran Yesus ingin mengangkat martabat manusia datang kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika merayakan perayaan Ekaristi pagi, maka kenyataan bahwa Yesus lahir dari seorang perawan, yaitu Maria, dan di situ pula para gembala datang kepada Maria untuk melihat bayi yang baru lahir itu. Dan yang ketiga adalah ketika Yesus lahir juga direnungkan sebagai kelahiran rohani bagi orang yang beriman kepadanya. Maka dari tiga rangkaian perayaan Natal ini, pesan sponsornya adalah, kalau sudah datang perayaan misa malam ini, besok harus datang misa lagi. Karena biasanya yang menjadi anggapan bagi umat adalah, besok kan misa anak-anak,
Tidak ada di sana anak. Ya, kalau pesertanya sebagian besar anak-anak, iya betul. Tetapi perayaan liturginya adalah untuk semua umat, yaitu kalau besok pagi berarti perayaan Yesus sungguh-sungguh lahir dari seorang perawan Maria dan para gembala datang melihat Tuhan Yesus. Mari kita lihat siapa besok yang akan datang misa pagi. Mungkin yang tidak datang adalah Romo masih ngantuk karena misalnya jam 7. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau tadi seperti yang saya sebutkan adalah bagaimana dalam bacaan Injil kita sungguh-sungguh dihadirkan dengan kenyataan bahwa Yesus yang sungguh-sungguh lahir ke dunia dalam kehidupan manusia, dan ini kemudian tercatat oleh penulis Injil Lukas bahwa Yusuf dan Maria mendaftarkan diri mereka ke kota Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem itu, karena mereka berasal dari keluarga Daud dan keturunan Daud. Maka dengan demikian penulis Injil Lukas secara tidak langsung ingin mengikat bahwa memang Yesus adalah keturunan Raja Daud, dan disitulah bahwa Allah sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan manusia, Yesus sebagai keturunan Daud itu sendiri. Dan yang hal kedua adalah bagaimana Yesus lahir ke dunia, lahirnya sama dengan seperti manusia biasa, tetapi yang membedakan adalah Yesus lahir di dalam sebuah palungan, di mana sebuah palungan ini adalah tempat makan untuk sapi atau untuk hewan ternak, di mana Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat penginapan saat itu, lalu dibungkus dengan kain lampin. Ini ingin menggambarkan bahwa Allah yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus hadir dalam sebuah kesederhanaan, dan kesederhanaan itulah yang kemudian dapat ditangkap oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ketika kita melihat dan mendengarkan bacaan Injil di bagian akhir tadi, malaikat Tuhan memberitakan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan ketika para gembala mendapatkan berita ini dari malaikat Tuhan, mereka kemudian besok akan sungguh-sungguh dapat menemui bayi Tuhan Yesus yang seperti dikabarkan oleh malaikat Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berangkat dari kenyataan Yesus yang sungguh-sungguh lahir ke dunia, maka kita pun dapat melihat bahwa janji keselamatan Allah tidak pernah terputus. Janji keselamatan Allah kepada manusia sungguh-sungguh tetap terlaksana dalam kehidupan manusia. Kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Allah memperhatikan kehidupan manusia. Allah sungguh-sungguh melawat atau hadir dalam kehidupan manusia dalam keadaan seorang bayi yang lahir. Ini ingin mengatakan bahwa Allah menyelamatkan manusia dengan cara-cara manusia. Verbum caro factum est, Sabtu telah menjadi manusia. Maka dengan demikian janji Allah tidak pernah terpungkiri, atau Allah tidak pernah main-main dengan janjinya kepada kehidupan manusia. Dan ketika Allah mempunyai rencana keselamatan pada manusia dengan kelahiran Tuhan Yesus, semua orang boleh dapat menemuinya. Semua orang boleh datang menemuinya, hadir dan bersimpuh untuk menghormati sang bayi itu.
Saudari-saudara yang terkasih, maka dengan demikian, kalau kita merayakan perayaan misa malam Natal ini, kita sungguh-sungguh bergembira dalam batin, dan kemudian karena Yesus sungguh-sungguh lahir ke dalam kehidupan manusia, maka dengan demikian kita pun diajak kegembiraan ini mari kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kegembiraan itu bukan berarti soal bagaimana kita selalu tersenyum dimanapun kita berada, tetapi paling tidak ketika kita menghadapi situasi permasalahan yang kita lalui, kita berharap kepada Allah. Ketika kita berharap kepada Allah, disitulah Allah akan senantiasa hadir dan melawat hidup kita. Semoga dengan perayaan malam Natal ini membuat kita bangga menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Dia yang tidak pernah meninggalkan diri kita, Dia yang senantiasa memberikan kekuatan dan kegembiraan pada diri kita, dan akhirnya kita pun diutus untuk membawa kegembiraan dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.